Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, kembali lagi bersama kakak dalam pembelajaran sosiologi. Hari ini kita akan membahas tentang soal-soal SBM sosiologi, tapi berkaitan dengan materi kita pada bab ini, yaitu perubahan sosial. Oke. Nah, soal nomor 1, perhatikan pernyataan berikut. 1. Perubahan itu dipaksakan oleh pihak lain. 2. Perubahan itu tidak dipahami. 3. Perubahan itu dipandang sebagai ancaman terhadap nilai-nilai yang dipertahankan dan sudah lama dimiliki oleh masyarakat. 4. Perubahan sosial terjadi sesuai dengan hakikat dan sifat dasar manusia yang selalu tidak puas dan menginginkan perubahan. Nah, berikut ini yang merupakan karakteristik perubahan sosial adalah jadi pertanyaannya adalah karakteristik perubahan sosial. Ciri-ciri perubahan sosial itu seperti apa? Nah, kita lihat pernyataan di nomor 1. Perubahan itu dipaksakan oleh pihak lain. Perubahan itu dipaksakan oleh pihak lain. Nah, hal ini sama dengan perubahan yang terjadi karena terdapat dalam program-program yang dibuat oleh pihak-pihak yang melakukan perubahan atau kebijakan-kebijakan yang harus ditaati oleh masyarakat guna untuk melakukan suatu perubahan. Berarti nomor 1 itu termasuk ke karakteristik perubahan sosial. Yang kedua, perubahan itu tidak dipahami. Nah, perubahan tidak dipahami maksudnya adalah seperti perkembangan teknologi yang semakin pesat dan semakin canggih. Nah, tidak semua masyarakat itu bisa memahami setiap perkembangan yang terjadi dalam teknologi kita. Maka perubahan itu ada yang sebagian dipahami secara mudah oleh masyarakat, namun ada juga masyarakat yang sulit untuk memahami perubahan itu. Jadi dia termasuk ke karakteristik perubahan sosial. Kemudian yang ketiga, perubahan itu dipandang sebagai ancaman terhadap nilai-nilai yang dipertahankan dan sudah lama dimiliki oleh masyarakat. Nah, seperti yang kita ketahui dalam faktor penghambat terjadinya perubahan sosial, perubahan itu dipandang sebagai ancaman terhadap nilai-nilai yang dipertahankan, ancaman terhadap nilai-nilai yang terdapat dalam masyarakat tradisional, sehingga ini dia termasuk juga ke dalam karakteristik perubahan sosial. Yang keempat, perubahan sosial terjadi sesuai dengan hakikat dan sifat dasar manusia yang selalu tidak puas dan menginginkan perubahan. Perubahan sosial terjadi karena sifat manusianya yang selalu tidak puas dan menginginkan perubahan ke arah yang lebih baik. Nah, itu sudah menunjukkan karakteristik perubahan sosial. Jadi, pernyataan 1, 2, 3, dan 4, nah itu dia merupakan karakteristik perubahan sosial. Berarti di sini jawabannya adalah yang E, semua benar. Lanjut ke soal nomor 2. Di era modern ini, banyak anak-anak muda lebih sibuk menghabiskan waktunya dengan bermain ke tempat-tempat hiburan malam. Mereka berdansa sampai larut malam dan meninggalkan nilai-nilai adat ketimuran yang dimiliki seperti cara berpakaian, gaya rambut, bahkan tata kelakuan yang cenderung ingin bebas. Nah, pertanyaannya, faktor yang mempengaruhi perubahan sosial tersebut adalah, jadi di sini yang ditanya adalah faktor yang mempengaruhi terjadinya perubahan. Nah, kita analisa di soal, faktornya ada apa aja? Anak-anak muda di sini lebih sibuk menghabiskan waktunya dengan bermain ke tempat hiburan malam. Kemudian berdansa sampai larut malam, sehingga dia meninggalkan nilai-nilai adat ketimuran seperti cara berpakaian, gaya rambut, dan cenderung ingin bebas. Nah itu dia kata kuncinya. Nah, kalau sudah seperti ini, berarti kasusnya adalah faktor yang mempengaruhi perubahan itu merupakan pengaruh dari budaya luar. Cenderung ingin bebas ini merupakan salah satu ciri-ciri dari budaya barat atau budaya luar. Kemudian ada berdansa sampai larut malam, kemudian bermain ke tempat-tempat hiburan malam. Ini sudah menunjukkan bahwa anak-anak muda sekarang lebih meniru kepada perilaku-perilaku pada budaya barat. Nah, itu dia pengaruh budaya luar.
Selanjutnya, soal nomor 3. Proses pembangunan yang oleh pemerintah dituangkan dalam tujuan strategis jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang menandai suatu bentuk perubahan sosial yang bersifat apa? Proses pembangunan di sini yang dilakukan oleh pemerintah, kemudian dia dituangkan dalam strategis berjangka, ada jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Nah, berarti ini bentuk perubahan sosialnya lebih kepada bersifat progresif dan terencana. Kenapa terencana? Karena di sini dia terdapat dalam strategis jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Kemudian agent of change-nya adalah pemerintah. Jadi pemerintah itu adalah agent of change atau pihak-pihak yang melakukan perubahan, kemudian dia terdapat dalam suatu program. Nah, makanya dia termasuk ke bentuk perubahan sosial yang terencana. Kemudian progresif. Progresif ini berarti mengarah kepada kemajuan. Ya. Nah, makanya dia jawabannya adalah yang B. Kalau regresif di sini artinya adalah perubahan yang mengarah kepada kemunduran. Kemudian kalau evolusi kemarin itu adalah bentuk perubahan yang terjadi secara lambat dan memiliki waktu yang bertahap. Kemudian kalau revolusi itu adalah perubahan yang mengarah, yang memiliki momentum, memiliki pimpinan, kemudian dia terjadi secara cepat dalam dasar-dasar kehidupan masyarakat. Oke, jadi jawabannya soal nomor 3 adalah B, merupakan bentuk perubahan progresif dan terencana. Lanjut soal nomor 4. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Memerlukan waktu yang lama. 2. Konsensus di antara anggota kelompok. 3. Prosesnya bertahap dan panjang. 4. Proses tahapan perubahan jelas dan tegas. Nah, pertanyaannya, menurut teori evolusi, asumsi dasar perubahan sosial adalah apa? Teori evolusi diingat ya, berarti dia ciri-cirinya perubahan yang memerlukan waktu lama, kemudian dia memiliki tahapan-tahapan. Oke, itu dia menunjukkan teori evolusi. Nah, perhatikan pernyataan. 1. Memerlukan waktu yang lama. Berarti ini termasuk ke asumsi dasar teori evolusi. Kemudian konsensus di antara anggota kelompok salah. Kemudian prosesnya bertahap dan panjang. Proses yang bertahap, waktu yang lama, sehingga dia prosesnya itu panjang. Jadi dia termasuk ke asumsi dasar dari teori evolusi. Nah, sudah jelas, berarti di sini jawabannya 1 dan 3. Oke, selanjutnya soal nomor 5. Perhatikan pernyataan berikut. 1 terarah, 2 terprogram, 3 terencana, dan 4 terprediksi. Pertanyaannya, modernisasi merupakan bagian dari proses perubahan sosial yang dilakukan secara. Modernisasi, masih ingat itu apa? Nah, modernisasi itu adalah transformasi kehidupan masyarakat dari tradisional ke bentuk kehidupan maju atau modern, baik itu dari segi teknologinya, organisasi sosialnya, budayanya, pola-pola hidupnya. Nah, itu dia mengarah dari tradisional ke modern. Nah, itu yang dikatakan dengan modernisasi. Sehingga dia sering dikaitkan dengan terjadinya industrialisasi dan perkembangan teknologi. Nah, itu dia modernisasi. Jadi, modernisasi itu salah satu bentuk perubahan sosial yang terarah, kemudian dia terprogram dan terencana. Maka jawabannya adalah yang
A 1, 2, dan 3. Oke, selanjutnya soal nomor 6. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Adanya kontak dengan kebudayaan lain. 2. Lambannya perkembangan ilmu. 3. Sistem stratifikasi sosial yang terbuka. 4. Kuatnya pengaruh nilai-nilai tradisional. Kekuatan yang dapat menghambat proses perubahan sosial itu apa? Nah, pertanyaannya jadi kekuatan yang menghambat proses perubahan. Faktor-faktor yang menghambat proses perubahan kita lihat. 1. Adanya kontak dengan kebudayaan lain. Berarti ini dia adalah faktor pendorong. Kalau kontak dengan kebudayaan lain, itu dia bisa menyebabkan mendorong terjadinya perubahan. Yang kedua, lambannya perkembangan ilmu atau rendahnya tingkat pendidikan di dalam suatu masyarakat. Nah, ini dia berarti termasuk ke faktor yang menghambat proses perubahan. Yang kedua, sistem stratifikasi sosial yang terbuka. Sistem stratifikasi atau sistem pelapisan dalam masyarakat yang terbuka artinya setiap anggota masyarakat itu bebas melakukan perpindahan dari lapisan atas ke lapisan bawah atau bawah ke atas. Nah, berarti ini dia termasuk ke faktor pendorong. Yang keempat, kuatnya pengaruh nilai-nilai tradisional. Kuatnya pengaruh nilai-nilai tradisional sudah pasti dia termasuk ke faktor penghambat proses perubahan sosial. Nah, jadi jawabannya adalah 2 dan 4. Kekuatan yang dapat menghambat proses perubahan sosial adalah lambannya perkembangan ilmu dan kuatnya pengaruh nilai-nilai tradisional. Oke. Selanjutnya, soal nomor 7. Perhatikan pernyataan berikut ini. 1. Sikap masyarakat yang sangat tradisional pada adat atau kebiasaan. 2. Adanya kepentingan-kepentingan yang telah tertanam kuat. 3. Hambatan yang bersifat ideologis. 4. Penemuan-penemuan baru. Nah, pertanyaannya, pernyataan di atas yang menghambat terjadinya perubahan sosial adalah, nah sama dengan soal nomor 6, di sini masih tentang faktor penghambat terjadinya perubahan sosial. Oke, nomor 1, sikap masyarakat yang sangat tradisional pada adat kebiasaan. Nah, ini dia termasuk ke faktor penghambat yang sangat tradisional, percaya pada adat dan kebiasaan. Yang kedua, adanya kepentingan yang telah tertanam kuat atau vested interest. Nah, ini berarti dia termasuk ke faktor penghambat. Yang ketiga, hambatan-hambatan yang bersifat ideologis. Ideologis itu berarti hambatan dalam bentuk pemikiran. Pemikiran yang masih sangat tradisional, pemikiran yang mementingkan adat-adat terdahulu. Nah, itu dia termasuk ke faktor penghambat. Yang keempat yaitu penemuan-penemuan baru. Nah, penemuan ini dia akan mendorong terjadinya proses perubahan sosial. Jadi sudah pasti jawabannya adalah 1, 2, dan 3. Oke, selanjutnya soal nomor 8. Berikut ini adalah beberapa penyebab perubahan sosial dari tradisional menjadi modern di masyarakat. Penyebab perubahan sosial. 1. Pengaruh gaya hidup akibat globalisasi. 2. Perkembangan teknologi yang semakin pesat. 3. Pertumbuhan jumlah penduduk yang tidak dapat dicegah. 4. Kebutuhan hidup yang semakin meningkat. Pertanyaannya, faktor eksternal penyebab perubahan sosial dari tradisional menjadi modern di segala bidang kehidupan masyarakat adalah yang ditanya adalah faktor eksternal atau faktor yang dari luar penyebab perubahan. Kalau faktor eksternal berarti kita lihat yang satu, pengaruh gaya hidup akibat globalisasi. Akibat globalisasi berarti ini pengaruh dari luar. Oke, berarti nomor 1 masuk. Yang kedua, perkembangan teknologi yang semakin pesat. Nah, perkembangan teknologi termasuk ke pengaruh dari luar. Oke, berarti 1 dan 2 iya.
Pertumbuhan jumlah penduduk, kalau berhubungan dengan jumlah penduduk berarti dia termasuk ke faktor internal penyebab perubahan sosial. Kebutuhan hidup yang semakin meningkat, berarti ini dia berhubungan dengan masyarakat, termasuk ke faktor internal. Nah, jadi jawabannya adalah yang B, 1 dan 2. Oke, jadi masih ingat ya, faktor penyebab perubahan sosial itu dia ada dua, ada dari eksternal dan ada dari internal. Kalau eksternal itu pengaruh dari luar, kemudian ada peperangan, kemudian ada lingkungan alam, nah itu termasuk ke faktor eksternal penyebab perubahan. Kalau faktor internal itu dia berhubungan dengan jumlah penduduk, kemudian dia berhubungan dengan berhubungan dengan adanya pertentangan dari dalam masyarakat, atau dia berhubungan dengan adanya revolusi, nah itu dia termasuk ke internal. Oke, selanjutnya soal nomor 9. Perubahan sosial di masyarakat menimbulkan banyak sekali masalah kesenjangan sosial. Salah satunya yang mencolok adalah kesenjangan yang terjadi di bidang peradilan. Pada kasus korupsi, hakim memberikan hukuman yang lebih ringan dibanding dengan kasus pencurian seekor ayam. Koruptor diberikan hukuman penjara kurang dari 15 tahun. Bahkan ada yang hanya beberapa bulan saja. Tetapi seorang pencuri ayam dihukum hingga bertahun-tahun penjara. Nah, kesenjangan ini terjadi disebabkan oleh apa? Kesenjangan sosial yang terjadi itu kenapa? Ada koruptor yang diberikan hukuman penjara kurang dari 5 tahun, bahkan hanya beberapa bulan. Kemudian dibandingkan dengan seorang pencuri ayam yang dihukum hingga bertahun-tahun di penjara. Nah, berarti ini kesenjangannya terjadi disebabkan oleh perbedaan perlakuan karena status sosial, karena status atau kedudukan. Oke, kedudukan berarti dia berhubungan dengan kelas-kelas yang ada di dalam masyarakat. Koruptor kedudukannya dia lebih tinggi daripada masyarakat biasa. Nah, ini dia sama dengan melakukan kejahatan blue collar crime. Oke, kalau pencuri ayam itu biasanya dilakukan oleh masyarakat kelas bawah, sehingga dia ini disebut dengan kalau pencuri ayam berarti itu dia blue collar crime. Kalau dia koruptor berarti di sini dia white collar crime. Ya, jadi kalau koruptor itu dia sama dengan kejahatan berdasi atau white collar crime, atau yang kejahatan yang dilakukan oleh masyarakat kelas atas. Sedangkan kalau pencuri ayam itu dia sama dengan kejahatan blue collar yang dilakukan oleh masyarakat kelas bawah. Oke, jadi soal nomor 9 itu jawabannya adalah yang C. Lanjut soal nomor 10. Dalam masyarakat terasing masih ada tradisi hidup tanpa listrik dan tidak menggunakan kendaraan bermotor sebagai alat transportasi. Hal ini menunjukkan bahwa kebudayaan dalam masyarakat tersebut berperan sebagai apa? Nah, kita lihat kata kuncinya. Dalam masyarakat terasing, kemudian masih ada tradisi hidup tanpa listrik dan tidak memiliki kendaraan bermotor sebagai alat transportasi. Berarti kebudayaannya itu berperan sebagai apa? Yang A, apakah sebagai penjaga kontrol sosial? Yang B, pelestari ketidaksamaan sosial? Yang C, pengatur stabilitas sosial? D, pengubah sistem sosial? Atau E, penghambat perubahan sosial? Kebudayaan yang masih kuat dengan tradisinya dalam masyarakat terasing, berarti ini dia akan menghambat perubahan sosial. Jadi perannya kebudayaan itu adalah penghambat perubahan sosial dalam masyarakat terasing. Oke, selanjutnya soal nomor 11. Perubahan sosial dipengaruhi oleh faktor-faktor pendorong dan penghambat. Faktor pendorong untuk mempercepat perubahan sosial adalah A, mengikuti mode pakaian terbaru, B, menerima teknologi modern, C, menganggap kebudayaan sendiri paling unggul,
D. Membatasi penggunaan handphone, atau E. Mengubah kebiasaan konsumtif. Nah, jadi di sini perubahan sosial itu dipengaruhi oleh faktor-faktor pendorong dan penghambat. Yang ditanya adalah faktor pendorong untuk mempercepat terjadinya perubahan sosial. Yang A. Mengikuti mode pakaian terbaru. B. Menerima teknologi modern. C. Menganggap kebudayaan sendiri paling unggul. D. Membatasi penggunaan handphone, atau E. Mengubah kebiasaan konsumtif. Oke, jadi kalau untuk dia faktor pendorong mempercepat perubahan sosial, berarti yang paling betul jawabannya adalah yang B. Menerima teknologi modern. Sikap terbuka untuk menerima teknologi, nah itu dia bisa mempercepat terjadinya perubahan, termasuk dalam faktor pendorong. Jadi jawaban soal nomor 11 adalah yang B. Soal nomor 12, jika terjadi kebijakan baru terhadap transportasi seperti adanya Transjakarta, masyarakat wajib menyesuaikan diri dengan kedisiplinan baru di jalan raya. Masih ada anggota masyarakat yang melanggar dengan memasuki jalur Transjakarta. Hal ini menunjukkan dampak negatif perubahan sosial pada aspek apa? Jika terjadi kebijakan baru terhadap bidang transportasi seperti Transjakarta, sehingga masyarakat wajib menyesuaikan diri dengan kedisiplinan baru di jalan raya. Tapi, masih ada anggota masyarakat yang melanggar dengan memasuki jalur Transjakarta, sehingga hal ini menunjukkan dampak negatif perubahan sosial aspek apa? Dampak negatif itu dia ada dua, cultural lag dan cultural shock. Oke, jadi harus fokus di dua ini. Cultural lag atau ketertinggalan kebudayaan. Ketertinggalan budaya. Nah, ketertinggalan budaya ini apa maksudnya? Jadi budaya itu kan ada budaya material dan budaya immaterial atau non-material. Nah, material berarti dia berhubungan dengan adanya penemuan baru. Oke. Kalau immaterial berarti itu berhubungan dengan cara-cara, pola, kebiasaan yang ada dalam anggota masyarakat. Jadi ketertinggalan budaya, terjadi kesenjangan antara budaya material dengan budaya immaterial. Misalnya gini, budaya material yang lebih cepat berkembangnya dibandingkan budaya immaterial, nah itu dia akan mengakibatkan cultural lag. Oke, contohnya seperti ini. Kebijakan baru terhadap transportasi sehingga menimbulkan adanya Transjakarta. Itu adalah satu bentuk immaterial. Ya, Transjakarta ini Transjakarta itu adalah bentuk budaya materialnya atau penemuan baru. Nah, kemudian masih ada anggota masyarakat yang melanggar dengan memasuki jalur Transjakarta. Nah, masyarakat yang melanggar ini dia dikategorikan sebagai budaya immaterial, belum ada kesiapan kebiasaan atau tata cara mereka sehingga mereka melakukan pelanggaran. Oke, nah dari analisis ini berarti dia sudah dipastikan termasuk ke dampak negatif cultural lag. Kalau cultural shock itu adalah kegoncangan budaya. Atau masyarakat yang bingung terhadap satu penemuan baru. Nah, sehingga masyarakat mengalami shock atau bingung dengan
perubahan yang terjadi. Nah, itu dia cultural shock. Jadi soal nomor 12 ini jawabannya adalah yang cultural lag. Oke. Nah, lanjut soal nomor 13. Salah satu dampak perubahan sosial adalah westernisasi. Westernisasi merupakan suatu pemujaan atau menyukai berlebihan terhadap kebudayaan dan kebiasaan hidup masyarakat barat. Menyukai secara berlebihan terhadap kebudayaan dan kebiasaan hidup masyarakat barat. Nah, budaya barat yang sejatinya kurang selaras dengan kehidupan masyarakat Indonesia sebagai orang timur menimbulkan beberapa dampak negatif, terutama dalam bentuk A. Meningkatkan budaya konsumerisme, B. Sikap individualisme yang meningkat, C. Hilangnya batas kewenangan antar negara, D. Industrialisme semakin berkembang, atau E. Hilangnya batasan dalam pergaulan. Oke, jadi di sini ada gejala westernisasi. Menyukai secara berlebihan terhadap kebudayaan dan kebiasaan hidup masyarakat barat. Misalnya, seperti makan makanan cepat saji. Makan cepat saji, atau biasanya kebudayaan barat itu adalah nongkrong di kafe-kafe atau pergaulan bebas. Kemudian misalnya ada juga hiburan malam, bermain ke tempat hiburan malam. Kemudian ada juga yang pesta atau dansa. Nah, itu dia termasuk ke gaya westernisasi. Oke, meniru kebudayaan atau kebiasaan hidup masyarakat barat, lebih tepatnya westernisasi. Nah, berarti dampak negatifnya adalah bentuk meningkatnya budaya konsumerisme. Nah, seperti ini itu akan meningkatkan budaya konsumerisme. Jadi jawabannya adalah yang A. Konsumerisme itu dia adalah mengkonsumsi sesuatu secara berlebihan, kemudian tidak sesuai dengan kebutuhan, mengutamakan image, kemudian ada budaya boros, tidak selektif dengan produk-produk yang masuk. Nah, itu termasuk ke konsumerisme. Biasanya konsumerisme itu ciri-cirinya adalah masyarakat yang suka budaya-budaya luar atau budaya populer, makanan instan, nongkrong-nongkrong di kafe, kemudian ada hiburan malam, K-pop. Nah, itu dia termasuk ke budaya konsumerisme. Selanjutnya, soal nomor 14. Dampak positif program transmigrasi adalah membaurnya pendatang dan penduduk asli yang dapat memperkuat. Dampak positif program transmigrasi. Transmigrasi itu adalah perpindahan penduduk. Adalah membaurnya pendatang dan penduduk asli. Oke, jadi dari program transmigrasi itu dampak positifnya adalah membaur, terjadinya pembauran. Kalau pembauran berarti dia memperkuat terjadinya integrasi sosial. Integrasi sosial itu kan adalah proses pembauran masyarakat yang terdiri dari dua kebudayaan atau bisa juga dia lebih. Nah, menjadi satu kesatuan. Jadi integrasi itu adalah proses pembauran dua kebudayaan atau lebih sehingga dia membentuk satu kesatuan atau dia mengarah kepada persatuan. Oke. Nah, prosesnya terjadi melalui apa saja? Prosesnya ada asimilasi, kemudian ada akulturasi, ada amalgamasi. Nah, itu dia proses-proses terjadinya integrasi. Makanya dia jawabannya adalah yang E. Kata kuncinya di sini adalah pembauran. Oke.
Selanjutnya, soal terakhir nomor 15. Perhatikan bagian berikut ini. Keterangan 1. Yang ini itu artinya adalah penemuan baru. Oke, masih ingat ya, di sini berarti gambarnya bentuk penemuan baru yang memancar. Oke, ini dia penemuan barunya. Nah, contoh dampak penemuan baru sesuai dengan gambar yaitu, jadi di sini kita harus memilih dampak penemuan baru yang sesuai dengan gambar ini. Berarti di sini penemuan barunya kemudian dia memancar ke bidang-bidang tertentu. Yang A, penemuan komputer karena ada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Berarti ini tidak sesuai dengan gambar. Yang B, media informasi dan pendidikan menyebabkan diterbitkannya jurnal ilmiah. Berarti di sini penemuan baru menyebabkan penemuan lain. Yang C, penemuan kapal selam membawa perubahan pada teknik perang laut, sama dengan yang B. Kemudian yang D, pola perubahan masyarakat kota yang menimbulkan masyarakat suburban. Yang E, penemuan biogas menyebabkan perubahan di bidang ekonomi dan transportasi. Nah, penemuan biogas berarti ini di sini penemuan barunya. Kemudian dia menyebabkan perubahan di bidang ekonomi dan transportasi, memancarkan ke bidang-bidang tertentu. Nah, berarti ini sesuai dengan gambar. Jadi jawabannya adalah yang E. Oke. Nah, jadi itu dia soal-soal SBMPTN yang berkaitan dengan perubahan sosial. Jadi untuk hari ini pembahasan soal kita selesai. Nah, kakak cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.